Salve saudara-saudari, Laudetur Yesus Kristus. Mari kita bicara soal puasa dan pantang dalam tradisi Katolik. Yang pertama itu tentang ketentuan umumnya ya. Dalam ajaran gereja Katolik, pantang dan puasa adalah bagian dari latihan rohani yang membantu umat dalam pertobatan dan pengendalian diri. Peraturan mengenai pantang dan puasa diatur oleh gereja dan memiliki ketentuan sebagai berikut. Ada hari-hari wajib puasa dan pantang. Puasa dan pantang itu diwajibkan pada Rabu Abu dan Jumat Agung untuk mengenang sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Pantang saja diwajibkan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali jika bertepatan dengan hari raya besar. Nah, siapa yang wajib berpuasa dan berpantang? Puasa diwajibkan bagi umat Katolik yang berusia 18 sampai 59 tahun. Pantang diwajibkan bagi umat Katolik yang berusia 14 tahun ke atas. Anak-anak dan orang lanjut usia dianjurkan untuk turut serta dalam semangat tobat sesuai kemampuan mereka. Berikutnya tentang makna dan praktik puasa dalam gereja Katolik. Ya, puasa adalah tindakan sukarela untuk mengurangi asupan makanan atau minuman sebagai bentuk pengendalian diri dan ungkapan pertobatan. Ya. Dalam aturan gereja Katolik, puasa berarti makan kenyang hanya 1 kali dalam sehari dengan 2 kali makan ringan yang tidak sampai mengenyangkan. Masih bingung ya? Makan kenyang di pagi hari, siang atau malam hari, sementara 2 waktu makan lainnya tidak sampai kenyang. Yang kedua itu tidak mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu untuk memperdalam semangat pertobatan. Misalnya tidak makan dengan garam, atau saus, sambal, atau apalah, tidak makan coklat. Puasa bukan sekedar mengurangi makan demi kesehatan atau kesaktian, tetapi lebih sebagai bentuk pengorbanan rohani yang mengarahkan diri kepada Tuhan. Ya. Nah, makna dan praktik pantang dan puasa dalam Katolik itu adalah sebagai berikut. Pantang itu menahan diri dari sesuatu yang biasa dikonsumsi atau dilakukan sebagai bentuk disiplin rohani. Yang biasanya dipantangkan dalam tradisi Katolik itu meliputi pantang daging yang merupakan ketentuan umum dari gereja, pantang rokok atau minuman tertentu seperti coklat, pantang garam, gula atau makanan manis, permen tadi, pantang hiburan seperti menonton televisi, mendengarkan musik atau bermain game atau main sosial media. Dan umat dianjurkan untuk memilih bentuk pantang yang lebih berat sesuai dengan semangat pertobatan mereka, baik secara pribadi, dalam keluarga, atau komunitas. Nah, puasa dan pantang dalam Katolik bukan hanya soal menahan diri dari makanan atau hiburan, tetapi juga kesempatan untuk memurnikan hati dan jiwa sehingga lebih fokus dalam doa dan permenuhan. Menjadikan tubuh sebagai sarana doa, karena dengan berpuasa seseorang menata hidupnya agar lebih selaras dengan kehendak Tuhan dan mengungkapkan rasa lapar akan Tuhan dengan mengorbankan kesenangan sementara demi pertumbuhan rohani. Juga untuk mengembangkan sikap dermawan dengan menyisihkan sesuatu bagi mereka yang berkekurangan sebagaimana diwujudkan dalam aksi puasa pembangunan atau aksi Paskah pembangunan. Nah, ada beberapa poin dari kitab suci tentang puasa ya. Dalam Perjanjian Lama, Nabi Yesaya mengajarkan bahwa puasa sejati adalah membebaskan orang tertindas, berbagi dengan yang miskin, dan menghilangkan kejahatan dari kehidupan kita. Yesaya bab 58 ayat 6-10. Dalam Perjanjian Baru, Yesus menekankan bahwa puasa harus dilakukan dengan hati yang tulus dan tanpa mencari pujian dari manusia. Matius 6, 16-18. Jadi, saudara-saudari, puasa dan pantang bukan sekedar tradisi, tetapi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan menghayatinya dengan benar, kita umat Katolik tidak hanya menahan diri dari makanan atau hiburan, tetapi juga membangun sikap tobat yang sejati melalui doa dan tindakan kasih terhadap sesama. Siap-siap memasuki masa puasa.